dari materi-materi dosa-dosa besar selain dari Imam Az-Zahabi. Ini yang pertama yang perlu kita fahami, bahwasanya para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis bab-bab tentang dosa-dosa besar ini banyak sekali. Ya, salah satunya adalah yang masyhur adalah Imam Az-Zahabi. Ya. Akan tapi para ulama yang lainnya banyak juga. Ya, salah satunya ulama mutaakhirin. Ya. Salah satunya ulama yang sekarang adalah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi Ibn Abdul Wahhab. Dia juga punya kitab yang menghimpun tentang dosa-dosa besar. Akan tapi kitab yang dihimpun oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini tidak selengkap dari apa yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, kurang lebih hanya 20% dari dosa-dosa besar yang dikumpulkan. Ya, dikarenakan para ulama juga khilaf dari jumlah pasti dari dosa-dosa besar. Ya, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya, artinya apa yang dihimpun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah pun ini bukan sebuah jumlah yang qat'i pasti hanya segitu, tidak. Ya, bisa jadi ada dosa-dosa besar yang lain yang belum dimasukkan oleh beliau rahimahullah. Baik. Yang kedua, para ulama membahas tentang makna al-kabair. Para ulama membahas tentang makna dari apa itu dengan makna dari al-kabair. Al-kabair bentuk jamak, bentuk plural dari kata al-kabirah. Al-kabirah artinya dosa-dosa besar. Dosa besar. Jadi al-kabair ini bentuk jamak dari kata al-kabirah dalam bahasa Arab yang bermakna dosa-dosa besar. Para ulama juga menyinggung tentang pentingnya mempelajari bab atau materi tentang al-kabair. Yang pertama, agar seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Yang mana ketika seseorang menjauhi dosa-dosa besar ini, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, takfirutuz dzunub, ya, atau dosa-dosanya ini diampuni. Seseorang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, keutamaan yang pertama adalah diampuni dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira, balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum mudkhalan karima." Ya, sesungguhnya siapa saja kalian yang menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya aku, kata Allah, akan mengampuni, menghapuskan, memaafkan dosa-dosa kalian. Dan aku akan memasukkan kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah yang selanjutnya yang disebutkan para ulama adalah bagaimana seseorang atau seorang muslim meninggalkan dosa-dosa besar. Bagaimana cara meninggalkan dosa-dosa besar, atau bagaimana cara bertobat dari atau menjauhi dari dosa-dosa besar. Al-awwal, yang pertama adalah mengenali, mempelajari jenis dari dosa-dosa tersebut. Ya, oleh karena sebagian para ulama mengatakan, ya, aku mengenal, mempelajari dosa-dosa besar bukan karena aku ingin melakukannya, ya, tapi karena aku ingin menghindarinya. Ya, sebagaimana salah satu perkataan Hudzaifah bin Yaman ketika para sahabat bertanya tentang kebaikan. Ya, para sahabat bertanya tentang amalan yang paling utama, amalan yang paling istimewa, bertanya tentang sesuatu yang bisa memasukkan mereka semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Hudzaifah bin Yaman saat itu dalam hadis yang panjang bertanya tentang perkara-perkara yang buruk yang mungkin saja seseorang terjatuh kepadanya. Ya, oleh karena Hudzaifah bin Yaman karena kecerdasannya, karena ya kekhawatirannya terjatuh ke dalam perkara-perkara kemaksiatan, maka beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara yang buruk, ya, agar apa? Agar Hudzaifah bin Yaman dan para sahabat yang lain
mengetahui perkara yang buruk tersebut lantas menjauhinya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kana an-nasu yas'aluna 'anil khair. Ya, saat itu manusia atau para sahabat itu saling bertanya, saling meminta nasihat tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu 'anil syarr. Akan tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu keburukan. Maksudnya agar beliau tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ini yang pertama seseorang berusaha mengenali, ya. Dan di majelis ini bentuk kita wasilah seorang hamba belajar mengenali mana itu dosa-dosa besar, ya, mana itu dosa-dosa yang diampuni Allah, mana itu dosa-dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mana dosa-dosa yang bisa terhapus hanya dengan istighfar, mana dosa-dosa yang terhapus hanya dengan amal soleh, atau mana dosa-dosa yang Allah ampuni hanya dengan taubat nasuh, taubat yang khusus, dan mengembalikan hak manusia. Nanti ada rinciannya. Yang kedua, cara seseorang meninggalkan dosa besar adalah dengan berusaha menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Dan ini bisa kita lihat pada kisah-kisah anbiya, kisah-kisah para nabi sebelum kita, ya. Bagaimana terkadang Allah menaikkan derajat seseorang ini karena mereka menjauhi larangan. Ya, terkadang di antara kita Allah naikkan derajatnya bukan hanya sebatas dia banyak melakukan ketaatan, tapi terkadang seseorang yang meninggalkan, menjauhi kemaksiatan, larangan Allah, dia pun Allah naikkan derajatnya. Ya. Bukankah level sabar itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Ya, salah satunya adalah kesabaran ketika kita meninggalkan larangan Allah, kemaksiatan. Ya, jadi bukan hanya seseorang yang sabar untuk melakukan ketaatan, tapi kita menjauhi larangan ini juga butuh butuh effort, butuh usaha yang besar. Ya. Jadi ketika kita melihat saudara kita sudah berusaha meninggalkan hal-hal yang mungkin kecil di mata kita, maka perlu kiranya kita beri motivasi yang lebih, kita hargai, kita sanjung agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terlebih seseorang yang sudah terbiasa melakukan dosa-dosa besar, ini berat untuk dia meninggalkan. Ya, maka di sini para ulama mengatakan menjauhi larangan juga akan mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana seseorang melaksanakan ketaatan. Lihat di sini kita para ulama kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang berhasil dihindari dari godaan wanita. Ya, ini godaan yang paling besar yang Nabi SAW sampaikan kepada kaum laki-laki. Ma taraktu fikum fitnatan asyaddu minan nisa. Nabi SAW ini seraya menasihati kita semua para laki-laki, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian fitnah yang paling besar melebihi besarnya, dahsyatnya fitnah wanita. Ya. Juga kisah 3 pemuda yang saleh yang terjebak ke dalam gua. Apa kisahnya? Ada yang ingat? Ini kisah yang dijadikan dalil para ulama bolehnya bertawassul bertawassul dengan amal salih. Ada yang masih ingat? Yang pertama, ada orang yang ingin melakukan perzinahan dengan saudaranya. Sudah dia memberikan bantuan, memberikan uang saudara yang ridha, tapi yatrukuhu lillah, dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia tidak memberikan makanan atau minuman kepada istrinya kecuali dia sudah memberikannya kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga seseorang yang memiliki usaha, saat itu adalah ternak hewan, ternak kambing,
dia mempekerjakan seseorang, lantas ketika datang waktu bagi hasil ternyata orang ini apa? Ada urusan gitu ya, tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba apa? Tidak ada, ya. Orang tersebut atau sahibul mal, orang yang memiliki usaha tadi, karena amanahnya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyimpan, kalau kita apa? Hasil bagi hasilnya tadi, hasil dari usaha orang tersebut yang harusnya dia berikan itu dijaga, disimpan sampai menghasilkan apa? Ternak-ternak, hewan-hewan atau kambing yang lebih banyak yang seharusnya dia berikan, yang seharusnya mungkin dia berikan porsinya kepada orang tadi yang dia sebagai apa? Orang yang dipekerjakan mungkin hanya 4 ekor misalkan, tapi karena amanahnya 4 ekor tadi dirawat, ya, 4 ekor tadi berkembang, lahir menjadi apa? Hewan ternak yang sangat banyak. Yang suatu hari qadarullah dia bertemu lagi dengan mantan anak buahnya tadi. Ya, lalu diceritakan, wahai fulan begini dan begitu. Ya, sampai anak buahnya tadi, ya, itu tidak apa? Menyangka dan diserahkan seluruh apa? Hasil dari apa yang dia rawat karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 kisah pemuda yang sering dijadikan ibrah oleh para ulama, termasuk menjadi salah satu apa? Dalil diperbolehkannya seseorang tawassul dengan amal saleh. Nah, ya. Termasuk kisah yang lain tentang maksudnya 3 pemuda ini, termasuk peristiwa ketika mereka apa? Allah uji dengan dihimpit batu di salah satu gua, ya, ketika mereka kesorean, ya, tiba-tiba, ya, Allah uji mereka, pintu gua tersebut tertutup, ya, maka mereka bertiga ini saling bertawassul dengan amal soleh yang kira-kira paling ikhlas mereka lakukan, ya. Maka di sini juga pelajaran ketika kita mengalami suatu masalah yang berat, yang, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa, ya, menghilangkan kesulitan tersebut, maka kita cari, kita ingat-ingat kira-kira apa amal soleh yang pernah kita lakukan yang paling apa? Ikhlas untuk Allah, ya, yang jauh dari riya, yang jauh dari sum'ah. Karena bisa jadi itu menjadi wasilah datangnya jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Baik, ini kisah 3 pemuda yang saleh, ya, termasuk kisah 7 pemuda dan juga kisah Juraij, ya, ini kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya, dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang selanjutnya at-taqwa, ya, takwa juga memiliki makna seseorang yang cenderung menghindari kemaksiatan, ya, sebagaimana tadi kita di awal mengatakan bahwasanya menjauhi larangan Allah, menghindari kemaksiatan ini butuh dengan kesabaran, ya, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terlebih apa? Di zaman kita sekarang, ya, seseorang yang tidak mengenali dosa-dosa besar ini akan sangat rentan, sangat mudah terjatuh ke dalam, ya, dosa-dosa besar, ya, terlebih di zaman adanya medsos, ya, di zaman kita yang terkadang, ya, wasilah-wasilah melakukan dosa-dosa besar ini semakin terbuka, ya, bahkan seseorang yang ada di kamarnya ini bisa, ya, melakukan dosa-dosa yang mungkin dahulu tidak bisa dilakukan oleh apa? Orang pada zamannya, ya, sekarang di kamar, ya, dengan laptop, dengan komputer, dengan HP, ya, di kamar sendirian bisa apa, Pak? Dosa-dosa besar, bisa judi misalkan, waliyadzubillah, ya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa bertransaksi ribawi dan lain sebagainya. Yang ini mungkin dahulu di zaman jahiliyah ini tidak apa, ya, tidak terbuka seperti sekarang, ya, artinya wasilah-wasilah
yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh dari kemaksiatan di zaman kita ini jauh lebih besar. Oleh karena menuntut seorang muslim berusaha belajar lebih giat, berusaha mendalami agamanya lebih giat lagi. Dan yang selanjutnya di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenalkan dosa-dosa besar. Ya, oleh karenanya banyak hadis-hadis yang menghimpun bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabatnya yang untuk menghindari dosa-dosa besar. Salah satunya misalkan apa? As-sab'ul mubiqat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar, ya, dari dosa-dosa besar yang lainnya yang apabila dilakukan seseorang maka bisa menyebabkan kehancuran, menyebabkan kehidupannya ini terasa hampa, ya, kehidupannya terasa gelap sempit. Ya, ini disebut dengan as-sab'ul mubiqat. Ya, 7 dari dosa-dosa besar yang paling besar yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Nah, maka oleh karena sebagai orang tua kita perlu faham, perlu tahu, ya, sehingga bisa mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Dan yang selanjutnya, banyak masyarakat yang terjatuh ke dalam dosa besar namun tidak faham, tidak mengerti. Ya, mereka tidak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena tadi, ya, tidak mempelajari, mendalami, tidak bertanya, tidak tafakkur, ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang mereka, ya, tidak tahu bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, akan tapi ini kaidah yang penting, jangan rahmati Allah. Ya, meskipun seseorang tidak tahu, ya, akan sebuah hukum dari dosa-dosa, akan tetapi efek atau dampak dari dosa tersebut ini akan tetap dirasakan oleh dirinya dan juga keluarganya. Maka ini hal yang sering diingatkan para ulama, ya, bahwasannya dampak asar, ya, dalam bahasa Arab, atharul dzunub wal ma'asi, dampak dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan ini tetap akan apa? Timbul dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, meskipun apa? Secara hukum mungkin kita tidak tahu, kita tidak faham. Akan tapi yang lebih perlu kita khawatirkan adalah dampak dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Yang selanjutnya, para ulama mengenalkan sejak dini, sejak kecil, ya, sebelum seseorang ini tadmin. Idman artinya adalah kecanduan. Ya, khususnya bagi, ya, para remaja sekarang, ya, penting bagi para remaja, ya, para anak-anak yang menginjak usia remaja untuk mempelajari, membaca, ya, bertanya akan dosa-dosa besar yang perlu mereka hindari. Ya, pun demikian para pendidik, ya, para guru yang mereka, ya, ketika mengetahui dosa-dosa besar mereka bisa, ya, memberikan informasi yang lebih kepada anak didik mereka. Nah, dan yang selanjutnya kita berpindah kepada ta'riful kabair, definisi dari dosa-dosa besar. Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan al-kabair kullu ma yata'awwadu bihi an-nar. Ya, al-kabair adalah semua dosa yang diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, awil la'n, atau la'natnya Allah Subhanahu wa taala, atau ghadabihi wa 'adzabihi wal hadu fid dunya, atau sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada kemarahannya Allah, kepada azab dan juga hukum had di dunia. Ya, ini pendapat dari al-faqih sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yaitu setiap dosa-dosa yang terancam pelakunya dengan nerakanya Allah, serta datangnya laknat dan kemarahan, serta azab dan hukum had ketika di dunia. Hukum had di situ maksudnya adalah hukum-hukum yang terikat, ya, dengan salah satu dosa-dosa
yang apabila dilakukan oleh seseorang, ya seorang mukmin, maka dia terkena hukum tersebut. Ya seperti misalkan razam apabila ya seseorang yang muhsan yang pernah menikah dia berzina, ya, atau seseorang yang mencuri dengan syarat-syaratnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah merinci syarat yang sangat banyak, ya, tidak sebatas orang yang mencuri itu hadnya adalah dipotong tangan, tidak, ya. Ibnu Al-Qayyim memberikan rincian yang sangat banyak. Ada apa? Syarat tangan seseorang itu bisa dipotong, ya. Misalkan salah satunya adalah ya kondisinya. Yang kedua, hartanya disimpan dalam tempat yang memang sudah tempat itu ma'ruf, dia sebagai tempat tersimpan, ya. Yang ketiga, dari sisi jumlah, ya. Yang keempat, al-maslahah wal mafsadah. Banyak sekali rincian yang ini mungkin sebagian orang-orang orientalis yang menyerang kaum muslimin, mereka apa? Menyerang dari sisi ini, ya. Kaum muslimin atau hukum Islam ini apa? Kejam misalnya. Hukum Islam ini apa? Ya, kejam dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tadi rinci, ya, seseorang itu tidak serta-merta ketika berzina lantas dirajam, tidak demikian. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang masyhur apa memerintahkan seorang wanita yang bolak-balik, ya Rasulullah ini zani, ya wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya apa? Berzina, maka razamlah saya. Apa yang dilakukan Nabi? Suruh pulang, ya. Datang lagi suruh pulang lagi, datang lagi suruh pulang berkali-kali, ya, sampai akhirnya apa? Tunggu sampai kehamilanmu selesai, sampai kau melahirkan, ya. Datang lagi ketika melahirkan apa? Wanita tersebut karena keimanan kepada Allah, karena inginnya dosanya diampuni oleh Allah, datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini zina itu, ya, saya berzina dan apa? Rajamlah aku. Ya, kata Nabi suruh pulang lagi, susui apa? Anakmu sampai maksudnya sampai usia persusuannya sampai 2 tahun, akhir. Sampai akhirnya setelah anaknya disusui, ya, datang kembali, ya, adanya saksi, maka dia dirajam, ya. Dan ini salah satu apa? Perkataan yang masyhur, seandainya Allah Subhanahu wa taala membagikan keimanan wanita tersebut kepada penduduk Madinah, maka ya akan tercukupi, ya. Lihat bagaimana apa keimanan para sahabat dan juga sahabiah di zaman itu. Mereka menawarkan diri mereka untuk mendapatkan hukuman di dunia, ya, karena mereka tahu hukuman di akhirat sangat apa? Sangat besar, ya. Baik. Secara umum di sini para ulama menyebutkan dosa-dosa besar ini tidak diampuni, tidak dihapus kecuali dengan taubat yang khusus, ya, kecuali dengan taubat yang apa? Khusus. Adapun dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang di bawah 2 hukum had, ya. Artinya tidak sampai apa? Ada ancaman-ancaman yang sifatnya laknat, yang sifatnya ya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sini ya ada beberapa pendapat para ulama agar apa? Jangan sampai seseorang istihza, meremehkan, merendahkan dosa-dosa kecil tersebut. Ya. Oleh karena sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya tidak ada dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa-dosa besar yang dilakukan setelah dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama ungkapan agar seseorang tidak merasa putus asa dari rahmat Allah dan tidak merasa jumawa. Ya, karena terkadang apa? Seseorang yang sudah belajar misalkan Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha pengasih, Allah Maha pemberi kasih sayang. Ya, lalu dia berpikir bahwasanya Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka terkadang syaitan masuk pada pintu ini. Ya, salah satunya keyakinan apa? Murji'ah, al-irja' misalnya. Ya. Yang mereka mengatakan orang yang sudah bersyahadat keimanannya ini tetap,
ya, meskipun dia tidak apa, sholat, tidak puasa. Tentu ini keyakinan yang batil. Atau sebaliknya, agar jangan sampai kita apa, putus asa. Ya, qadarullah sudah berusaha menjaga diri, ternyata terjatuh. Ternyata apa? Melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Maka apa yang Allah inginkan tadi? Ya, Allah ingin kita kembali untuk bertobat, kembali untuk ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Mereka setiap kali terjatuh ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa, mereka mengingat Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Jalla fi'ala. Baik, ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan dosa-dosa kecil ini sebab diampuninya ini sangatlah banyak. Artinya para ulama menjelaskan bahwasannya faktor diampuninya dosa-dosa kecil ya ini tidak sama seperti diampuninya dosa-dosa besar. Ya, contohnya adalah misalkan khilaf para ulama tentang apakah misalkan di sini disebutkan contohnya adalah ibadah haji ya yang sebentar lagi kaum muslimin akan melaksanakannya. Apakah menyebabkan dosa-dosa besar ini otomatis diampuni tanpa taubat, atau ya haji menyebabkan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seseorang ini otomatis menghapuskannya ya. Maka di sini para ulama berselisih. Salah satunya yang membenarkan adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, salah seorang faqih dari mazhab Syafi'i. Ya. Artinya yang rajih, yang sering ditekankan para ulama, dosa-dosa besar ini memerlukan taubat khusus, penyesalan khusus, dan i'tiraf, rasa pengakuan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya si fulan dulu pernah melakukan dosa-dosa besar, ya, bahwasanya kita dahulu pernah melakukan dosa-dosa besar, maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menyebutkan sekitar 100 lebih dari jumlah dosa-dosa yang tidak masuk ke dalam bingkai dosa besar. Ya. Jadi banyak sekali jenis dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, ini sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsma wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa in antum ajinna fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Allah memuji orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil yang dia lakukan dengan tidak sengaja. Sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan. Ya, kadang-kadang kita melakukan apa? Kemaksiatan, dosa-dosa ini dalam keadaan terpaksa, kita tidak mau. Ya, dalam keadaan kita sudah berusaha, tapi qadarullah terjatuh lagi. Dalam keadaan ya kita sudah selesai bertaubat, kita sudah berusaha menghindari, tapi terkadang apa? Qadarullah terjatuh lagi. Maka Allah apa? A'lamu bima fi nufusikum. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang kita kerjakan karena apa? Dalam keadaan ya tidak sengaja. Nah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini menunjukkan tentang apa? Banyaknya jenis dosa-dosa kecil yang mungkin setiap hari kita lakukan tanpa sengaja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari manusia akan dosa zina yang dilakukannya. Mudrikun dzalika la mahalah. Ya, seakan-akan apa? Tidak bisa terhindari, mau tidak mau. Fal 'ainani zinahuma an-nazar.
Sesungguhnya mata ini terkadang kita terjatuh kepada apa? Dosa zina, yaitu melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal udhunani zinahum al istima'. Dan kedua telinga kita ini terkadang terjatuh ke dalam dosa perzinahan dengan mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar. Wal lisanu zinahul kalam. Dan lisan juga terkadang bisa jatuh ke dalam jenis perzinahan, yaitu berkata sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, berkata fahisyah, mengungkapkan perkataan-perkataan yang condong kepada fahisyah, perkara-perkara yang keburukan. Wal yadu zinaha al-baj, dan tangan zinahnya adalah memegang, menggenggam, Wal rijlu zinaha al-khuta, dan kaki seseorang juga bisa melakukan apa? Dosa zina, yaitu dengan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang seharusnya tidak dia singgahi. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan zinanya hati apa? Ketika dia berangan-angan, ketika dia memiliki harapan-harapan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiqu dzalika al-farj wa yukadzibuhu, dan puncak dari itu semua adalah yusaddiqu dzalika al-farj, maka itu semua bisa menambah makna dari perzinahan yang hakiki ketika dibenarkan oleh kemaluan. Wa yukadzibu, dan sebaliknya apabila kita menahan kemaluan kita, maka semoga mata kita yang sudah terlanjur melihat kepada sesuatu yang diharamkan, pendengaran kita, kaki kita, maka semoga ketika seseorang berusaha menahan kemaluannya, maka semoga ini menjadi wasilah apa? Allah memaafkan kita dari dosa zina yang setiap harinya ini datang kepada kita. Oleh karena perkataan Ibnu Abbas yang tadi di atas kita mengatakan sesungguhnya tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar, taubat yang khusus, dan tidak ada dosa kecil jika dia melakukannya secara terus-menerus dan menganggap itu merupakan dosa-dosa yang biasa. Tetapi ini merupakan atau kata para ulama, perkataan Ibnu Abbas ini bagian dari sebuah motivasi yang beliau ungkapkan, karena hakikatnya dosa-dosa besar tidak berubah, dosa besar tetap dosa besar, artinya tidak berubah menjadi dosa kecil, hanya karena seseorang senantiasa bertaubat, akan tapi ini merupakan sebuah keistimewaan dan ciri khas dari orang-orang yang beriman. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa-dosa, mereka berusaha mengulangi kembali taubatnya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, syarat taubat. Syarat taubat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau di awal kitab Riyadhus Shalihin, tentang syarat taubat. Beliau mengatakan ada 3 syarat apabila dosa tersebut terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menambah 1 syarat apabila dosa tersebut terkait dengan hak manusia. Yang pertama adalah meninggalkan al-iqla', meninggalkan apa dari dosa tersebut. Ana taubat dari minuman keras, dari khamar, maka pada saat dia mengucapkan dia tidak lagi mau minum minuman yang memabukkan, maka tidak cukup seseorang yang bertobat hanya menyesal saja, tapi dia masih ana menyesal, ana taubat, tapi ternyata masih minum khamar. Bagi pelaku minum khamar, Yang kedua menyesali, an-nadam. Yang pertama al-iqla', yaitu dia meninggalkan. Kalau orang ingin bertaubat syaratnya apa? Langkahnya apa? Dia sudah tinggalkan. Yang sebelumnya berzina maka tidak berzina. Yang sebelumnya minum khamar maka dia meninggalkan minuman khamar. Syarat yang kedua adalah an-nadam. Dia berusaha menyesali. Dia berusaha menyesali
menyesal dari apa-apa yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Yang ketiga adalah al-azmu ala tarkihi. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, meskipun kata para ulama, siapa di antara kita yang berbuat demikian? Ya, laksana ini apa? Kabar gembira dan wujudnya sifat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Seandainya apa? Ya, pengulangan dari dosa-dosa ini sifatnya mutlak, maka rasanya apa? Tidak ada di antara kita yang selamat. Ya. Akan tapi Allah apa? Ghafurur Rahim, Karimul Mannan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis atau dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya di antara kalian tidak apa? Tidak ada orang-orang yang berdosa, ya, maka aku akan gantikan, kata Allah, sebuah kaum yang mereka melakukan dosa lalu mereka apa? Bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini atau golongan yang kedua ini golongan yang paling apa? Aku cintai. Ya, artinya tekad kita untuk mengulangi dosa-dosa ini bukan sebuah sifat mutlak yang timbul di dalam diri seorang apa? Manusia. Ya, karena hakikatnya kita apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kenapa? Saking beratnya ya sifat seseorang untuk meninggalkan dosa-dosa, maka Allah memberikan kabar gembira. Allah mencintai orang-orang yang tawwabun, ya, yang banyak mengulangi, mengucapkan, menyesali dari taubat yang dia kerjakan, ya, atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini 3 syarat yang terkait dengan hak Allah. Yang ketiga, yang keempat, apabila dosa tersebut terkait dengan hak manusia, maka dia berusaha mengembalikan. Ya, maka apabila dosa tersebut terkait dengan apa? Terkait dengan dosa Bani Adam, maka tidak cukup dengan meninggalkan, menyesali atau tidak mengulangi. Ya, seperti seseorang misalkan yang pernah mengambil atau mengurangi apa? Tanah dari saudaranya, tanah dari tetangganya misalkan. Ya, maka ketika tahu dia bahwasanya itu termasuk dosa-dosa besar, maka tidak cukup dia menyesal. Ya, tapi apa? Harus mengembalikan si fulan, ya, saudaraku, ya, ana dulu tidak tahu, ana dulu, ya, begini dan begitu, ana menyesali, ana kembalikan tanah antum, ana kembalikan hak antum. Ya, baik terkait dengan materi, uang, baik terkait dengan benda dan lain sebagainya. Ya, maka apa? Syarat yang keempat ini syarat yang bisa menjadikan seseorang terbebas kelak dari hisab Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena kita apa? Mendengar kisah tentang al-muflis. Apa itu al-muflis? Kata para ulama, para sahabat ketika Nabi bertanya, "Ma huwa al-muflis?" Ya, apa itu orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, orang yang tidak mendapatkan keuntungan ketika mereka jual beli. Ya, ada lagi yang mengatakan orang yang tidak, ya, mendapatkan modal ketika mereka melakukan usaha. Kata Nabi SAW mengatakan, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan membawa amalan yang sangat banyak, membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat dan lain sebagainya. Akan tapi qadarullah, mereka apa? Banyak mengambil hak-hak manusia ketika di dunia. Ya. Termasuk dengan apa? Al-ghibah, ya, termasuk ghibah, namimah, ya, yang sifatnya menzalimi orang lain, maka ini bisa menjadikan pahala seseorang yang banyak kelak di akhirat ini berkurang bahkan minus. Ya, karena apa? Karena pahalanya diberikan kepada orang lain, waliyadzubillah. Ya, oleh karena para ulama sering mengingatkan, ya, siapa yang ingin beruntung tidak bangkrut kelak di akhirat, maka hendaknya dia bertobat, mengembalikan hak-hak saudaranya sebelum, ya, pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, berikut kiranya beberapa hikmah dan faidah yang bisa kita bacakan dari penjelasan para ulama tentang kitab Al-Kabair. Ya, semoga ini menambah semangat kita dalam mengkaji sisa-sisa dari materi dalam kitab Al-Kabair yang tadi kita sudah bacakan, bahwasanya jumlah rincinya ini sangatlah banyak. Ya, apa yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi sekitar 70-an. Ini bukan al-hasr, bukan pembatasan. Ya, akan tapi terkadang ada dosa-dosa yang lain yang mungkin belum tersampaikan, belum termaktub, belum beliau kumpulkan, sehingga dosa-dosa besar ini bisa dihukumi dengan qiyas, bisa dihukumi dengan ijtihad para ulama pada zamannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga pertemuan ini bermanfaat sebagai penambah pahala kita, sebagai penghapus dari dosa-dosa kita, dan penambah dari semangat keimanan, ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati-hati kita. Ditutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.